Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini Anda berada. Kita bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Semoga melalui channel ini kita dapat bersekutu dengan firman Tuhan dan saling menguatkan di dalam kasih-Nya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini adalah khotbah di minggu ke-12 setelah Trinitatis. Pada tanggal 7 September tahun 2025 yang tertulis di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa-bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yahudi dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah melihat bagaimana sebuah vas atau piring atau keramik atau sering kita katakan pot bunga di tangan seorang tukang periuk yang terampil. Tanah liat yang tak beraturan, yang jorok, bisa berubah menjadi benda yang indah dan bermanfaat. Namun kalau tanah liat itu keras dan sulit dibentuk, tukang periuk harus menghancurkannya dan memulai dari awal. Saudara-saudara, hal ini sangat mirip dengan kehidupan kita. Tuhan adalah tukang periuk yang memegang kendali atas hidup kita. Dan perilaku serta perbuatan kita adalah ibarat tanah liat yang harus dibentuk. Bagaimana kita merespon proses pembentukan itu
akan menentukan seperti apa akhirnya kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Nabi Yeremia tentang bagaimana kita bisa memperbaiki perilaku dan perbuatan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Tema yang ditentukan kepada kita hari ini adalah memperbaiki perilaku dan perbuatan. Bagaimana memperbaiki perilaku dan perbuatan di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Apabila kita kelompokkan ayat pertama sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang Allah sang tukang periuk. Allah meminta Yeremia pergi ke rumah tukang periuk untuk melihat bagaimana tanah liat itu dibentuk. Tanah liat yang ada di tangan tukang periuk itu bisa dibentuk sesuai kehendak tukang periuk itu sendiri. Ini menggambarkan bagaimana Allah memegang kendali atas kehidupan setiap kita. Kita adalah tanah liatnya yang siap dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi jika kita mau menyerahkan diri kita dan perilaku kita kepada Tuhan, Dia akan membentuk kita menjadi pribadi yang indah dan berguna. Tetapi kalau kita keras, apabila kita mengeraskan hati kita, apabila kita mengeraskan pikiran kita dan tidak mau berubah, kita bisa dihancurkan sehingga hancur sehancur-hancurnya. Tapi satu yang pasti, Dia akan membentuknya kembali. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu adalah sebuah peringatan Allah kepada bangsa Israel. Allah menjelaskan bahwa sama seperti tukang periuk bisa mengubah rancangan tanah liat, Dia juga bisa mengubah keputusannya atas bangsanya. Jika mereka bertobat dari dosa dan memperbaiki perilaku, juga ketika kita tidak mau berubah, akan menghancurkan kehidupan kita. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan kita. Jangan sampai karena keras kepala kita kehilangan kesempatan itu dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11 berbicara tentang kesempatan untuk bertobat dan berubah bagi semua orang. Allah menegaskan bahwa Dia ingin bangsa Israel kembali kepadanya dan hidup di dalam kebenaran. Hal yang sama berlaku juga bagi kita. Tuhan membuka pintu pertobatan dan perubahan bagi siapa saja yang mau memperbaiki diri. Untuk itu saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengenali segala dosa dan perbuatan kita, sehingga hal tersebut membawa kita kepada pengenalan diri dan mampu merubah diri dan merubah perilaku kita di hadapan Tuhan. Untuk itu jangan keraskan hatimu. Ketika hari ini engkau menyadari pelanggaranmu di hadapan Tuhan, dosa-dosamu di hadapan Tuhan, mari datang kepadanya. Jangan mengeraskan hati, karena Tuhan selalu membuka pintu pertobatan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kenali sikap dan perilaku mana yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Seperti sikap egois kita. Mungkin kita saat ini masih mudah marah atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Kenali itu
dan mari memperbaiki diri. Yang kedua, serahkan diri kita kepada Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Jangan melawan proses pembentukannya. Selalu pasrahkan diri kepada Tuhan, karena Dia yang tahu seperti apa kita mau dibentuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan takut bertobat atau memperbaiki diri di dalam kehidupan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tuhan tidak menghukum, tetapi mengasihi dan membentuk kita selagi kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang keempat, berikan waktu dan kesabaran dalam proses perubahan. Perubahan tidak instan, tetapi Tuhan setia membimbing kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk itu setiap kita harus menjalani setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Karena perbuatan baik tidak semata-mata boleh kita lakukan seperti yang dilakukan tukang akrobat. Langsung berubah. Tapi perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang merubah kita punya karakter yang baik di dalam hidup kita. Untuk itu, jalani setiap proses dengan kesabaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang tukang periuk. Bayangkan seorang tukang periuk yang memutar roda dan membentuk tanah liat yang tak beraturan menjadi pas bunga yang indah. Kadang tanah liat itu retak atau cacat, tapi tukang periuk akan menghancurkannya dan memulai lagi agar hasil akhirnya menjadi sempurna. Begitulah Allah memandang kita. Dia ingin membentuk kehidupan kita menjadi baik. Tetapi jika kita tidak mau diperbaiki, kita akan dihancurkan sehingga boleh memulai yang baru dalam kehidupan kita. Untuk itu setialah kepada Tuhan. Mungkin proses kita adalah masih di dalam proses peleburan tanah liat itu. Atau mungkin sudah dibentuk tapi masih retak dan lain sebagainya. Tapi satu yang pasti, Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik ketika kita sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan dan benar-benar pasrah kepada Tuhan atas kehidupan kita. Tuhanlah tukang periuk yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Untuk itu mari kita membuka diri kita, memperbaiki perilaku dan perbuatan kita, bertobat dan berserah kepada setiap proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Dengan begitu, hidup kita akan membawa berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, agar kami pasrah bagaimana Tuhan membentuk proses kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.